sambil bersiap-siap, saya mau encourage saudara-saudara mungkin HP-nya di silent. Mungkin HP kalau boleh di silent, dicek semua HP-nya mau di silent. Ya, sepanjang hari ini, kalau misalkan nanti ada saudara-saudara yang rindu berdoa, yang rindu didoakan, saya mau ajak kita semua bersama-sama saling share mungkin terhadap kita semua sama kata kanan kiri kanan yang lain. Kita belajar saling mendoakan, jangan cuma menunggu didoakan, tapi bisa juga menantang kita semua juga. Yuk kita berdoa sama-sama semuanya ya. Thank you Bapak. Kami mengucap syukur Bapak buat hari ini Tuhan. Thank you Tuhan. Kami mengucap syukur Bapak buat segala kebaikan-Mu Tuhan buat hari ini Tuhan. Buat sekali lagi Tuhan kami bisa Kau kumpulkan di tempat ini Bapak. Tuhan kami bisa beribadah bersama-sama Bapak. Tuhan bisa berada di tempat ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Bapak. Tuhan ajar kami Bapak untuk ambil waktu sebentar saja Bapak, untuk bisa memfokuskan hati kepada Engkau Bapak. Dan 1 jam saja Bapak, untuk kami bisa memfokuskan hati kami kepada Engkau Bapak. Kami gak mau pikirkan hal yang lain Bapak, segala pusingan kami yang lain Bapak. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapak pada hari ini Tuhan. Thank you Bapak. Di tengah semua kebisingan hidup Bapak, semua noise yang ada dalam kehidupan kami Bapak, orang kanan kiri berkata yang lain Bapak, berkata semua hal yang mungkin menjatuhkan kami Bapak, membuat kami semakin depresi Bapak, membuat kami semakin discouraged Bapak buat hari-hari ini Bapak. Tapi ajar kami Bapak untuk di tengah semua itu Bapak, untuk kami mencari Engkau, untuk belajar mencari Engkau, untuk kami bisa belajar di mana Yesus Bapak di dalam kehidupan kami hari-hari ini Bapak. Ajar kami untuk bisa mengenali Bapak, apa musim hidup kami hari-hari ini Bapak, kemana Kau membawa kami Bapak. Karena semua kami nggak bisa Bapak hidup tanpa Engkau Tuhan. Sembah Tuhan, mari kita sembah Tuhan. Sembah Dia. Kami angkat suara kami angkat suara-Mu. Sembah Dia. Segala pujian hanyalah bagi-Nya. Segala pujian hanyalah bagi-Nya. Glory bagi Sang Raja. Glory bagi-Nya di tempat tinggi. Kami rindu Kau Tuhan, kami rindu Kau.
Bapak telah Kau kumpulkan kami di tempat ini Bapak. Tuhan pada hari ini Bapak, it's personal between us Bapak dengan Engkau Bapak. Ini personal Bapak, karena kami tahu Bapak kalau Kau Allah yang ingin mengenal kami secara personal Bapak. Kau ingin kami untuk datang mengenal Engkau Bapak, untuk binosko terhadap Engkau Bapak. Oh, terima kasih Bapak. Apapun keadaan kami pada hari ini Bapak, kami mau serahkan semua di altar-Mu Bapak. Kami mau serahkan semua di kaki-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ajar kami Bapak, untuk kami belajar untuk mendekat Bapak. Belajar untuk fokus Bapak, fokus kami hanya kepada Engkau Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Thank you Tuhan, thank you Bapak, thank you Bapak. Oh, Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada Betapa Kau sungguh luar biasa baik Tuhan. Amin. Malam ini Tuhan kami datang membawa pujian kami Tuhan. Kami bawa diri kami dan hidup kami Tuhan. Keletihan kami, rasa capek, beban-beban yang selama ini Tuhan kami hadapi Tuhan.
kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan Engkau Allah Tuhan Bapa yang luar biasa baik untuk hidup kami. Malam ini ya Aba ya Bapa, ini anak-anak-Mu yang datang kepadamu. Kami lapar, kami haus, kami perlu akan sentuhan-Mu, kami perlu akan jamahan-Mu, kami perlu Tuhan suara-Mu Tuhan yang memberi kami kekuatan, yang memberi kami pengharapan, yang memberi kami kesegaran yang baru Bapa. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengasihi Engkau lebih lagi. Terima kasih Bapa. Berbicaralah Tuhan. Kami siap mendengar di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, salam, saudara-saudara, teman-teman. Suatu ketika di waktu Tuhan Yesus berjalan mendekati sebuah kolam di Bethesda. Dan di situ dia berjumpa dengan banyak orang sakit, karena di kolam itu ada satu mujizat yang seringkali terjadi sehingga banyak sekali orang sakit berkumpul di kolam tersebut, Bapak Ibu. Yohanes 5 ayat 5 sampai dengan 7 di situ dikatakan ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun." Saudara-saudara, Bapak Ibu, teman-teman terkasih, saya tahu dan kita semua sedang menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangannya masing-masing. Penuh dengan beban-beban yang harus kita hadapi masing-masing. Setiap orang mungkin berbeda. Tapi seringkali karena begitu lama kita berjuang di dalam beban-beban dan masalah kehidupan kita ini, seperti orang sakit yang ditanya oleh Tuhan Yesus, "Maukah engkau sembuh?" Ternyata jawabannya bukan mau atau tidak mau. Tapi dia menceritakan, "Tuhan, saya ini sakit udah lama, gak sembuh-sembuh, tidak ada yang menolong, gak ada yang peduli sama saya." Teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu terkasih, mungkin karena begitu lama kita berjuang, kita dalam kondisi yang sama seperti orang sakit ini, orang lumpuh ini. Kenapa? Kita melihat masalah kita begitu besar. Kita melihat tantangan-tantangan hidup kita ini rasanya tidak selesai-selesai, kita nggak mampu lagi, kita nggak punya kekuatan lagi menghadapinya. Bahkan waktu Tuhan Yesus sendiri datang dan bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Kita malah menceritakan, "Tuhan, saya ini udah lama sekali sakit. Tuhan, saya udah lama sekali menghadapi ini. Nggak selesai-selesai, nggak sanggup Tuhan." Bapak Ibu, malam ini kita datang, kita membawa pujian penyembahan, kita datang kepada Allah yang baik. Kami ingin mengingatkan kembali, merefresh, menyegarkan kembali bahwa kita sedang datang kepada sosok Tuhan yang sangat luar biasa, yang tahu masalah hidup kita sampai hal-hal sekecil-kecilnya dalam hidup kita. Bahkan tanpa kita perlu cerita, sebenarnya setiap hari dalam hidup kita Tuhan menyertai kita. Kesetiaannya terbukti luar biasa. Tapi mungkin karena kita terlalu capek menghadapi tantangan ini, kita lupa kita punya Bapa Tuhan yang luar biasa. Kita lupa bahwa kita ini sebetulnya masih punya pengharapan, masih punya pertolongan, masih punya kekuatan, karena kita disertai oleh Tuhan yang Maha Besar. Mari kita sama-sama ingat siapa yang sedang kita puji ini, siapa yang sedang kita sembah ini. Yesus yang seperti apa? Kalau kita baca di dalam kitab Matius saja, mulai dari pasal ke-8 dan seterusnya, saya mau mengingatkan bagaimana pada waktu Yesus berjalan, dia menyembuhkan, dia melihat orang yang sakit kusta dan dia menyembuhkan orang kusta ini. Lalu dia berjalan lagi, ada seorang perwira datang, "Hambaku sakit Tuhan, tolong." Dan dia menyembuhkan. Bapak, Ibu, teman-teman semua,
Lalu dia menyembuhkan mertua Petrus. Dan di dalam perjalanannya, lalu berjumpa dengan angin ribut, dengan badai. Di Alkitab diceritakan dengan jelas bagaimana Tuhan Yesus berkata kepada badai, tenang dan diamlah. Dan badai menjadi tenang. Kalau kita baca sepanjang perjalanan Tuhan Yesus, kita bisa menemukan bagaimana dia menyembuhkan orang kerasukan, menyembuhkan orang lumpuh, bahkan membangkitkan orang mati. Saya mau kita mengingat kembali siapa Yesus yang sedang kita sembah dari tadi. Siapa Yesus yang sedang kita puji dari tadi. Dia Tuhan yang bahkan peduli kepada setiap orang yang dia temui. Bapak, Ibu, teman-teman semua, gak pernah Yesus tanya, kenapa kamu sakit? Kamu bikin dosa apa? Kamu dulu ngapain saja? Tidak ada yang pertanyaan seperti itu yang Tuhan Yesus tanyakan. Karena dia tahu dan dia mengasihi kita semua. Teman-teman, hari ini saya cuma mau mengingatkan kembali, merefresh, menyegarkan kembali iman kita pertama-tama kali pada waktu kita datang kepada Yesus. Yesus yang sama, yang sedang menanti kita saat ini. Siapapun kita, apapun kondisi yang sedang kita hadapi. Kalau kita lihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, bagaimana Yesus meredakan angin ribut. Jadi bukan hanya kalau kita bicara sakit penyakit saja, Bapak Ibu teman-teman. Meredakan angin ribut, kondisi yang sepertinya membuat kita tidak tahu lagi mau melakukan apa. Badai yang mengepung kita, tapi Yesus datang dan berkata, diam dan tenanglah. Yesus juga yang memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus juga tahu kondisi kegoncangan, mungkin pekerjaan kita, mungkin kondisi keuangan kita sedang dalam satu kegoncangan yang luar biasa. Mungkin kita sedang dalam kebingungan, kita cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Tapi Tuhan Yesus dapat melipat gandakan, memberkati, mencukupi. Ini Yesus yang sedang kita sembah malam ini, yang sedang kita puji malam ini. Yesus yang sama, yang memberi makan 5.000 orang. Mungkin kita sedang kebingungan dengan kondisi-kondisi hidup kita. Yesus membayar bea untuk bait Allah. Mungkin kita juga sedang dalam ekonomi yang tergoncang. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, coba mancing ikan. Di dalam mulut ikan itu ada uang untuk membayar pajak untuk engkau dan aku. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Malam ini mungkin kita terjebak dengan masalah-masalah kita, penyakit kita, tekanan hidup kita, kegoncangan kita, sehingga kita lihat masalah itu begitu besar dan kita lupa. Kita sedang datang kepada Allah yang jauh lebih besar dari semua masalah kita. Ada harapan malam ini. Ada jawaban malam ini. Tuhan ingin kita mengenal Dia secara pribadi. Tuhan ingin kita mengalami Dia secara pribadi. Itulah sebabnya Dia memperkenalkan dirinya dengan berbagai sifatnya. Apa kebutuhan Bapak Ibu dalam hidup saat-saat ini? Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dia memperkenalkan diri sebagai Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Banyak sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang Dia perkenalkan supaya kita kenali. Supaya dalam perjalanan hidup kita, di dalam tembok-tembok yang menghalangi kita, kita bisa melihat ke atas dan melihat sifat Allah yang siap menolong kita. Kalau pintu-pintu yang satu tertutup, percayalah, di dalam nama Tuhan Yesus ada pintu-pintu lain yang siap dibukakan bagi kita. Malam ini Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara, mungkin pengharapan kita sudah semakin tipis. Ada teman-teman yang katakan, saya nggak tahu lagi mau ngapain. Saya nggak tahu lagi. Saya nggak bisa lagi lepas dari masalah ini. Malam ini, ingat, kita sedang datang kepada Tuhan yang sama, yang berjalan di atas air, yang menyembuhkan orang sakit, yang membangkitkan orang mati, yang memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Tuhan yang sama sedang berbicara kepada kita malam ini.
Matius 9 ayat 28 dan 29. Malam ini kita akan berdoa, kita akan belajar mengingatkan diri kita kembali, membangkitkan kembali harapan dan jawaban atas hidup kita. Yang Tuhan minta cuma, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Selama ini mungkin kita sudah goncang, teman-teman semua. Kita pikir Tuhan gak peduli, Tuhan gak menjawab. Tapi malam ini, pada saat kita datang membawa pujian kita, membawa hidup kita buat Dia, Tuhan tanya, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Saya berdoa, saya berharap kita semua bisa berkata, aku percaya. Aku percaya Engkau Tuhan yang sama, yang dulu pernah menolong aku, yang dulu membuat aku jatuh cinta kepada kasih-Mu, adalah Tuhan yang sama hari ini, yang selalu rindu untuk menolong kita semua. Saya berdoa malam ini, Bapak, Ibu, teman-teman, saudara-saudara, kebutuhan apapun, perjuangan apapun yang sedang kamu hadapi, kita bisa berkata, aku percaya Tuhan, Engkau Allah yang baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Percayakah kamu aku dapat melakukan? Yes. Dan Matius 9 ayat 29, Tuhan Yesus katakan, jadilah sesuai dengan apa yang kalian percaya. Jadilah sesuai dengan yang kita imani. Kalau saat ini iman kita sudah ternodai dengan berbagai ketakutan, dengan berbagai kekecewaan, dengan berbagai kemarahan, dengan berbagai kepahitan, malam ini kita datang kembali, kita bersihkan kembali iman kita, dan satu hal yang kita pegang, Tuhan, malam ini Tuhan, aku percaya Kau sanggup menolong aku, memberikan damai, memberikan ketenangan, meredakan badai yang saat ini ada di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Tenang dan diamlah. Tuhan, Kau sanggup. Malam ini Bapak Ibu teman-teman, kita akan saling mendoakan. Kita akan saling berdoa, karena kita tahu Bapa mendengar, Tuhan mendengar. Saat firman ini disampaikan, mungkin Bapak Ibu teman-teman ada teringat seseorang yang sedang dalam masalah, sedang dalam kesakitan, sedang dalam ketakutan, depresi, tekanan. Dan Bapak Ibu teman-teman rindu untuk mereka juga dijamah Tuhan. Kalau yang online silahkan chat, kasih namanya, kasih kebutuhannya, supaya kita bisa berdoa sama-sama. Siapapun itu, mungkin teman, mungkin saudara, mungkin orang tua, mungkin anak, mungkin kerabat kita yang sedang kita ingat Tuhan kasih di dalam hati kita saat ini, dia butuh pertolongan, dia butuh Yesus, dia butuh jawaban. Mari kita bawa dalam doa sama-sama malam ini. Karena kita anak-anak yang disayangi Tuhan, kita juga yang harus memperkenalkan Dia, membagi kasih-Nya, membawa kasih-Nya kepada mereka yang saat ini berputus asa, yang tidak punya lagi kekuatan untuk bertahan dalam hidupnya. Yang berkata mungkin dokter sudah angkat tangan, dokter sudah menyerah, mungkin udah gak ada lagi jalan bagaimana membayar semua hutang. Percayalah, waktu kita datang kepada Bapa yang baik, Dia Tuhan yang luar biasa. Amin. Malam ini Bapak Ibu teman-teman saudara-saudara, satu pertanyaan yang luar biasa yang Tuhan bawa kepada kita. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Dia berkata, apa yang kamu kehendaki untuk aku perbuat? Bapak Ibu teman-teman, di saat kita sedang di dalam masalah, rasanya semua orang meninggalkan kita. Rasanya teman-teman terdekat pun menghindari kita. Tapi Bapak yang satu ini, Bapak yang penuh kasih, Tuhan yang bukan cuma Bapak yang biasa saja, Bapak yang maha kuasa, yang menciptakan langit bumi, berkuasa atas alam semesta, dan oleh perkataannya segala sesuatu diciptakan, bertanya kepada masing-masing kita malam ini, apa yang kamu mau untuk aku perbuat bagimu? Maukah kita percaya bahwa Bapa kita bukan cuma bertanya,
tapi Dia mampu menolong kita. Dia sanggup mengadakan apa yang tidak ada. Dia sanggup memutar balikan keadaan. Yusuf berkata, orang bisa mereka-rekakan yang jahat kepada hidupku, tapi Tuhan mampu memutar balikannya menjadi kebaikan bagi aku. Bapak Ibu teman-teman, begitu banyak kesaksian yang bisa kami ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Di dalam kondisi-kondisi yang mustahil, di dalam kondisi-kondisi yang tidak mungkin lagi ada jawaban dan pertolongan, di saat yang tepat, pada waktu kita datang dengan percaya, pada waktu kita datang dengan berharap, pada waktu kita datang dan menunggu-nunggu Dia, Dia datang. Maukah kamu sembuh? Apa yang kau mau aku perbuat bagimu? Malam ini, mari sambil firman ini kita nikmati. Bawa kerinduan kita, bawa kerinduan kita kepada Tuhan. Silahkan sampaikan tuh di dalam chat, di dalam Zoom kita. Sampaikan apa yang kita akan doakan sama-sama. Sebab kami sangat percaya Tuhan rindu, lebih rindu lagi menjawab kerinduan kita. Tuhan lebih rindu lagi untuk anak-anaknya disembuhkan. Tuhan lebih rindu lagi anak-anaknya mendapatkan harapan dan semangat yang baru. Dan Tuhan tidak pernah bertanya, kenapa kamu menjauh selama ini daripadaku? Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa dulu kamu seperti ini? Tuhan tidak pernah mempertanyakan masa lalu kita. Tapi malam ini Tuhan bertanya, maukah kamu sembuh? Dan pada waktu Tuhan menjawab, bangkitlah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Mari Bapak Ibu, teman-teman, siapa yang Tuhan kasih di dalam hati kita untuk kita doakan, silakan sampaikan. Kita sebentar lagi kita akan masuk dalam pujian yang lebih dalam. Kita akan saling mendoakan, karena doa-doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Doa yang disertai iman, doa yang disertai kerinduan, Tuhan lebih lagi rindu untuk menjawabnya. Mari malam ini ada harapan, ada jawaban, ada kekuatan, ada jamahan Tuhan yang tersedia bagi kita yang mau membawa hati kita sepenuhnya mengimani bahwa Bapa yang sama, Tuhan yang sama yang membangkitkan di masa yang dulu adalah Tuhan yang sama yang ada di samping Bapak Ibu saat ini, bahkan Dia ada di dalam kita saat ini. Dan Dia akan menjamah setiap kita. Dan apabila ada satu hal yang terjadi selama berdoa, mungkin Bapak Ibu merasa mendapat jawaban, mungkin ada yang disembuhkan, silakan bagikan kesaksian ini juga lewat Zoom, lewat chat kita, supaya yang lain dikuatkan, yang lain mendapatkan satu kepastian bahwa oh, Tuhan yang kita sembah itu luar biasa, Allah yang hidup. Tuhan ingin kita mengenal Dia sebagaimana yang kita butuhkan. Dia menyediakan hidupnya buat kita. Allah Yehova Rafa, Allah penyembuh. Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Yehova Nisi, panji-panji kemenangan. Mari kita datang, dan selama pujian ini diangkat, silahkan masukkan doa-doa yang kita akan doakan sama-sama malam ini. Jesus, siapkan hati kita. Dengar Bapakmu berkata, anakku, apa yang kau mau aku lakukan bagimu malam ini. Jesus, bukankah Dia begitu baik? Haleluya. Jesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat pujian kita. Mari lepaskan semua beban-beban di hati kita.
lepaskan kemarahan, kepahitan, kekecewaan, lepaskan ketakutan, kekhawatiran, keputusasaan kita malam ini. Tuhan yang berjalan di atas air, Tuhan yang membangkitkan orang mati, Tuhan yang mencelikan yang buta, bertanya kepadamu, maukah kamu percaya? Maukah kamu percaya? Apa yang kau mau aku lakukan buat engkau? Panjatkan doa kami kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang tak terbatas, kuasa-Mu besar, kasih setia-Mu besar, kami mengasihi. Begitu banyak kekecewaan di dalam kehidupannya akhir-akhir ini. Dan dia bertanya, apakah aku cuma sendirian di dunia ini? Apakah tidak ada lagi jawaban atas hidupku di besok hari? Malam ini Tuhan berkata kepadamu, aku Bapa yang setia, tidak pernah sekalipun aku meninggalkan engkau. Bahkan setiap helai rambutmu pun aku tahu. Yang membuat engkau merasa sendirian karena pikiranmu selalu dipenuhi dengan kekecewaan di dalam hati. Malam ini maukah engkau melepaskan itu kepada Tuhan? Tuhan berkata, berikan kepadaku semuanya bebanmu hai yang lemah dan letih lesu, karena aku ingin memeluk engkau kembali dan aku mau menata kembali hidupmu. Maukah kamu percaya kepadaku bahwa aku mampu menuntun engkau melewati lembah air mata yang sedang kau hadapi? Bahwa aku sedang mempersiapkan masa depan yang bahkan belum pernah kau pikirkan di hadapanmu. Lepaskan bebanmu dan percayalah kepadaku, kata Tuhan. Jangan relakan hatimu untuk Tuhan balut. Relakan hatimu untuk Tuhan sembuhkan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, untuk teman kami Tuhan, yang saat ini sedang bergumul Tuhan dengan penyakit pada hatinya, pada livernya Tuhan. Pak Ajay Tuhan, di tempat di mana dia terbaring saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan malam ini dia merasakan Tuhan kehadiran-Mu. Berikan dia kekuatan dan kesegaran kembali di dalam roh dan hidupnya. Engkau jamah tubuhnya saat ini. Di dalam nama Yesus kami lepaskan kuasa kesembuhan atas organ-organ liver dan hatinya.
Saat ini biarlah Tuhan kuasa kesembuhan-Mu memulihkan dia. Setiap peredaran darahnya Tuhan Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Sel-sel darah yang baru Tuhan yang dikuduskan boleh mengalir atas hidupnya. Dan roh yang disegarkan, roh yang takut akan Tuhan boleh ada pada Pak Ajay saat ini Tuhan. Sehingga dia boleh kembali Tuhan, disegarkan, dikuatkan, disembuhkan, dan membawa kemuliaan bagi nama. Kami berdoa, kami bersatu hati dan kami percaya Tuhan, kesembuhan atas liver dan hati dari Pak Ajay. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Irene Tuhan, yang saat ini sedang berjuang dengan kanker pada livernya Tuhan. Saat ini Tuhan kami juga satukan hati dan iman kami, karena kami percaya kepada-Mu. Karena kami percaya akan kuasa kesembuhan. Dan saat ini Tuhan, kami bawa Ibu Irene Tuhan. Kami lepaskan kuasa kesembuhan pada tubuhnya Tuhan. Kami hancurkan semua sel-sel kanker Tuhan pada livernya dan pada organ-organ lainnya Tuhan. Kami lepaskan kesembuhan sempurna dalam tubuh Ibu Irene Tuhan. Obat apapun yang sedang dia konsumsi saat ini bekerja secara maksimal, menyembuhkan, menyegarkan, memulihkan kembali keadaan tubuh Ibu Irene Tuhan. Kami satu hati Tuhan di dalam kasih Tuhan kepada saudara kami Irene Tuhan. Biarlah kuasa kesembuhan-Mu dinyatakan, pemulihan itu terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, saya undang, apabila di hati Bapak Ibu ditaruh satu nama untuk Bapak Ibu doakan, bawa kepada Tuhan saja. Bawa kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam ini Tuhan kami terima kesembuhan. Ada teman-teman di sana yang saat ini begitu disibukkan dengan segala tugas dan pekerjaan, tuntutan dan tanggung jawab yang ada, sehingga dia merasa sangat capek, merasa dirinya tidak dihargai, merasa orang lain tidak memperhatikan dia. Dia berjuang begitu berat, tapi dia belum melihat ada buah-buah yang diharapkan. Tuhan berkata, di dalam kesetiaan akan hal-hal kecil yang ada di tanganmu, persembahkan itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan akan menumbuhkan buah-buah dari benih yang engkau taburkan. Pada waktunya engkau akan melihat di dalam kerendahan hati ada kemuliaan. Ada waktunya engkau akan melihat buah dari kesetiaan yang sedang kau kerjakan. Berbahagialah, bersukacita, sebab namamu ada terdaftar di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa kepada teman saya yang ada di Bali saat ini. Tuhan berkata, setiap tetes air matamu aku tampung. Berilah waktu lebih untuk datang kepada Tuhan. Berceritalah lebih kepada Tuhan. Dia tahu segala deritamu. Dia tahu segala penderitaan dan tekanan yang kau pernah hadapi. Luka-luka dan kekecewaan yang ada di hatimu saat ini. Engkau bertanya-tanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Dan saat ini tubuhmu seringkali mengalami sakit.
Firman Tuhan kepadamu, di dalam hati yang gembira ada kesembuhan. Di dalam kekecewaan dan kepahitan mengeringkan tulang. Datanglah, sebab tanganku terbuka untuk engkau. Engkau bertanya apakah ada hari esok. Tuhan katakan, aku sedang menyediakan pintu yang baru untuk kau buka. Dan kau akan melihat matahari yang baru, angin yang baru membuat kesegaran dalam hidupmu. Percayalah anakku, aku mengasihi engkau dan tidak pernah meninggalkan engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Segala pujian kami bawa bagimu, segala syukur dan sembah mengalirlah kasih-Mu Tuhan, menjamah kami. Mari kita mulai saling mendoakan satu sama lain. Sambil lagu pujian diangkat, mari kita saling mendoakan satu sama lain. Oh, Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku.
sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Hamba percaya firman-Mu ya Aba ya Bapa, firman-Mu ya dan amin ya Tuhan. Iblis mencoba menyerang setiap pikiran kami ya Bapa. Tetapi biarlah dari hari ini kami menanamkan pikiran Kristus di dalam pikiran kami, sehingga kami boleh melihat pemulihan, kami boleh melihat kesembuhan, kami boleh melihat jalan-jalan yang baru, kami boleh melihat pintu-pintu yang baru terbuka atas hidup kami. Dan hamba percaya dari hari ini, dari malam ini, terjadilah apa yang kau imani, kau percayai hari ini. Dan segala sesuatunya sesuai dengan firman itu genap di dalam hidupmu. Terima kasih Bapak buat fellowship yang luar biasa. Kami percaya malam ini ada kesembuhan, malam ini ada pemulihan, malam ini ada jalan-jalan yang baru ya Tuhan. Dan malam ini kami terbuka bahwa si iblis mencoba menyerang pikiran kami dengan segala kecemasan, kekhawatiran. Dia coba tanamkan itu dalam kehidupan kami. Tetapi hari ini kami menyatakan, kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami sudah dibenarkan. Segala sesuatu yang ada pada kami adalah hal yang baik dari Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita tutup fellowship ini dengan iman, dengan berkat dari Bapa di surga. Shikara Masyantara Bahaya. Terima kasih Bapak buat fellowship yang indah malam ini. Seberapapun kami ada malam ini, itu tidak akan menambah kuasa-Mu dan tidak akan mengurangi kuasa-Mu. Kuasa-Mu absolut ya Tuhan. Kuasa-Mu absolut. Tidak tergantung dari keadaan kami Tuhan, tetapi segala sesuatunya akan bekerja sesuai dengan iman kami. Bapa di surga sudah memberikan apa yang kau butuhkan di dalam hidupmu. Dia adalah solusi, dia adalah jalan keluar bagi hidup. Apapun yang kau alami hari ini, dia jauh lebih mengerti dari apa yang kau ketahui hari-hari ini. Ada jalan yang baru, ada pintu yang baru terbuka, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kemakmuran di dalam hidupmu. Dia akan membuat apa yang kau buat senantiasa berhasil di dalam hidupmu, supaya nama Bapa dimuliakan dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau akan menjadi saksi bagi banyak orang. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera, sukacita, pertolongan dan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua sampai Dia datang kembali kali yang kedua. Yang percaya dan berkati, sama-sama kita berkata, amin.